Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi kontinu seragam yang merupakan versi dari kekontinuan, hanya saja lebih ketat ya di sini. Oke, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi kita diberikan dua orang metrik XD1 dan YD2. Nah, fungsi F dari X ke Y itu dikatakan kontinu seragam jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga untuk setiap dua anggota domain X dan Y dengan jaraknya kurang dari delta berlaku jarak petanya kurang dari epsilon. Nah, kalau di sini berbeda ya dengan kontinu. Definisi kekontinuan di sini kalau kontinu seragam itu kontinu seragam pada domain. Jadi kita tidak diberikan salah satu anggota dari domain. Namun jadi dengan demikian eksistensi delta ini hanya bergantung pada epsilon. Karena nanti X dan Y-nya kita ambil sembarang. Jadi nah, kalau secara grafis, kalau kita diberikan epsilon, setiap kali kita diberikan epsilon, kita akan temukan delta. Sehingga semua titik yang jaraknya kurang dari delta, katakan ini X dan Y ini, jaraknya ini kurang dari delta. Nah, nanti konsekuensinya petanya yaitu Fx dan Fy oleh metrik D2 ya. Metrik di kodomen itu jaraknya akan kurang dari epsilon. Dan ini berlaku untuk sembarang titik yang jaraknya kurang dari delta. Oke. Dan nanti saat pembuktian, eksistensi delta hanya bergantung pada epsilon. Oke. Kita akan lihat beberapa contoh untuk fungsi kontinu seragam. Dan nanti akan kita lihat bagaimana hubungan kontinu seragam dan kontinu. Yang pertama, kita diberikan fungsi F dari interval tertutup terbatas AB ke R dengan definisi Fx sama dengan X kuadrat. Nah, fungsi F ini kontinu seragam pada interval tertutup terbatas AB. Nah, bagaimana buktinya kita lihat. Kita pertama diberikan sembarang epsilon positif, lalu kita pilih delta, kita masih tidak tahu. Nah, terus sehingga untuk setiap X dan Y anggota interval tertutup terbatas AB dengan jaraknya kurang dari delta, kita mau tunjukkan jarak Fx dan Fy itu kurang dari epsilon. Nah, ini kalau kita masukkan rumusnya berarti X kuadrat min Y kuadrat. Oke, untuk memilih delta, kita coba jalankan dulu tidak samaannya ini karena X kuadrat min Y kuadrat berarti dia sama dengan X plus Y kali X min Y ya. Karena perkalian harga mutlak berarti sama dengan X plus Y kali X min Y ya. Harga mutlaknya. Nah, ini X min Y kita sudah kurang dari delta. Tinggal kita melihat untuk X plus Y ini apakah sudah kurang dari sesuatu. Yang sebetulnya sudah kurang dari, yang ini delta ya. Sesuai dengan ini X min Y. Nah, sekarang X plus Y. Nah, kalau kita lihat dari sifat harga mutlak, ini akan X plus Y, harga mutlaknya akan kurang dari harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Kita lihat nanti ini kurang dari apa. Kalau kita lihat, interval yang menjadi domain itu adalah interval tertutup terbatas AB. Itu misalkan yang saya gambarkan seperti ini. Dia tertutup dan terbatas. Nah, berarti kalau X dan Y itu anggota dari interval ini, berarti dia kan di dalamnya ya. Katakan di sini. Kalau begitu, nah ini misalkan. Nah, karena dia di dalamnya sini, dan kalau kita ingat mutlak X itu kan adalah jarak mutlak X sendiri kan dari tinjauan geometrinya adalah jarak titik X ke titik 0 ya.
dia kan jarak ya. Nah, kita pakai konsep geometrinya, misalkan katakan ini di sini nolnya. Nolnya berada di antara X dan Y. Nah, karena nolnya berada di antara X dan Y, berarti kan kalau kita lihat, kalau di sini A, berarti jarak 0 ke B itu kan dinyatakan oleh ini ya, harga mutlak B ya. Saya ganti warna aja. Harga mutlak B, sedangkan jarak A ke 0 itu kan berarti dia mutlak A. Nah, dengan demikian berarti nanti kan mutlak X itu akan kurang dari harga mutlak A ya. Dan tentu saja ini ya, dia kurang dari harga mutlak A dan juga kurang dari harga mutlak B. Nah, dan itu berlaku juga buat Y-nya ya. Harga mutlak Y nanti kan juga akan kurang dari harga mutlak A maupun harga mutlak B. Ini harga mutlaknya kurang dari. Nah, ini berarti nanti kita bisa tunjukkan nanti masing-masing kan kurang dari harga mutlak A dan juga kurang dari harga mutlak B. Nah, ini berarti kan ini juga akan kurang dari ini tentu saja lebih lanjut berarti mutlak A itu kan pasti kurang dari maksimum mutlak A dan mutlak B ya. Karena ini maksimum, berarti kan milih yang lebih besar. Nah, berarti mutlak X akan kurang dari maksimumnya ini. Begitu juga dengan mutlak Y. Berarti ini akan kurang dari 2 kali maksimum harga mutlak A, harga mutlak B ya. Nah, dengan demikian deltanya kita bisa pilih ini epsilon 2 maksimum harga mutlak A, harga mutlak B. Nah, yang ini dijamin tidak nol ya. Untuk maksimumnya ini karena A dan B itu dua titik yang berbeda ya. Jadi salah satu pasti tidak nol dan kita pilih maksimumnya berarti pasti dia positif. Dengan demikian kita bisa tunjukkan ini kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian fungsi f tadi yang sama dengan x kuadrat itu continuous seragam pada domain interval tertutup terbatas AB. Nah, gitu. Jadi peranan interval tertutup terbatas ini sangat signifikan ya, karena kita bisa membatasi nilai harga mutlak A, yaitu maksimum dari kita bisa membatasi harga mutlak X dan Y, yaitu maksimum dari harga mutlak A dan harga mutlak B. Nah, oke. Ya, ini seperti ini penulisan buktinya secara lengkapnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika definisi fungsinya sama, yaitu fx sama dengan x kuadrat, tapi domainnya kita perlebar menjadi seluruh bilangan real. Nah, ternyata fx dengan definisi ini tidak continuous seragam ketika domainnya kita ubah ke seluruh bilangan real. Nah, kalau menunjukkan tidak continuous seragam, berarti kita harus temukan epsilon. Terus nanti setiap kali ada delta positif, kita harus pilih 2 titik X delta dan Y delta. Jaraknya X dan Y itu harus kurang dari delta, tetapi jarak petanya harus lebih dari epsilon. Nah, ini untuk formatnya seperti ini, berarti kita nggak tahu ya epsilon nolnya berapa. Terus nanti kita untuk sembarang delta positif, kita harus milih X delta dan Y delta. Nah, kalau kita perhatikan domainnya ini kan sudah seluruh bilangan real ya. Berarti X delta dan Y delta kita boleh bilangan real apapun. Jadi tidak ada pembatasan ya. Kita bisa kreasikan siapa X delta dan Y delta. Nah, untuk kasus ini kita bisa memilih X deltanya ini
2 ditambah delta kuadrat 4 delta, lalu Y-nya ini 2 min delta kuadrat per 4 delta. Jadi tujuannya kita harus tunjukkan ini jaraknya X dan Y kurang dari delta, tapi jarak petanya lebih dari sama dengan epsilon 0. Nah, ini plus dan minus kita kasih beda tanda supaya harapannya saat dikurangkan dia ada yang cancel ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan, kalau dikurangkan kan jadi harga mutlak X ini X min Y, berarti 2 delta kuadrat per 4 delta. Jadi ini sama dengan kita cancel deltanya ya, karena dia positif, berarti setengah delta. Nah, ini setengah delta jelas kurang dari delta ya. Nah, sedangkan si petanya ini berarti kan harga mutlak X delta berarti X delta kuadrat, berarti dia delta pangkat 4 tambah 4 delta kuadrat plus 4 ya. Ini dibagi dengan 16 delta kuadrat. Ini masih dikurangi dengan 2 min delta kuadrat, berarti delta pangkat 4 min 4 delta kuadrat plus 4 per 16 delta kuadrat. Kalau kita hitung, harga mutlaknya ini sama dengan harga mutlak delta pangkat 4-nya cancel ya. Lalu 4 delta kuadratnya menjadi 8 delta kuadrat. 4-nya cancel per 16 delta kuadrat. Berarti ini nilainya adalah setengah ya. Setengahnya itu jadi lebih dari ya epsilon 0. Epsilon 0-nya berarti kita bisa milih katakan seperempat. Dengan demikian, fx dengan definisi x kuadrat itu tidak kontinus seragam pada domain real. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa lihat walaupun definisi fungsinya sama, tapi saat domainnya diganti bisa jadi tidak kontinus seragam. Di kontinus seragam ini ya, domainnya sangat berperan penting ya di sini. Oke, berarti udah nih, nggak bisa kontinus seragam ya. Oke, selanjutnya dari sini kita dari R ke R, kita dari R ke R kuadrat dengan fx itu didefinisikan sebagai vektor 2x, 3x. Dia kontinus seragam. Nah, ini berarti kita ambil sembarang epsilon positif. Kita pilih delta, nggak tahu, belum tahu. Sehingga untuk setiap x dan y anggota real dengan jaraknya kurang dari delta berlaku. Ini A2-nya saya lengkapi dengan ini ya. A2-nya dengan metrik yang jumlah naga mutlak. Jadi yang ini. Oh ya, ini harusnya pakai D. DXY-nya yang ini ya. X1 min X2 tambah Y1 min Y2. Nah, ini harusnya bukan mutlak ya, tapi D ini. Nah, ini harusnya D. X, FY. Ini berarti kan masukkan rumus berarti fx menjadi 2x, 3x dan fy menjadi 3x min 3y, 3 fy menjadi 2y, 3y. Nah, ini berarti menjadi ini ya 2x min 2y plus mutlak 3x min 3y. Nah, ini kalau kita lanjutkan, kita keluarin 2-nya jadi 2 kali mutlak x min y. Ini masih kita tambahkan 3 kali mutlak x min y. Nah, ini berarti sama dengan 5 kali mutlak x min y. Nah, ini supaya x min y-nya kurang dari epsilon ya, berarti dia kurang dari 5. X min y agak mutlaknya kurang dari delta, berarti dia kurang dari 5 delta. Nah, deltanya kita bisa pilih epsilon per 5. Sehingga ini menjadi
ke epsilon. Dan kita bisa berhasil menunjukkan F dengan definisi seperti ini kontinus seragam. Baik, itu adalah beberapa contoh yang bisa kita explore. Nah, ini untuk penulisannya ya. Nah, kalau kita lihat delta-nya tidak bergantung pada suatu anggota domain ya. Jadi dia hanya bergantung pada epsilon. Kalau kita lihat juga yang ini kan juga delta-nya hanya bergantung pada epsilon ya. Tapi tidak bergantung pada suatu titik yang kita ambil di domain. Oke, selanjutnya kita lihat hubungan antara fungsi yang kontinu dan kontinus seragam. Nah, di sini ternyata jika f kontinus seragam maka berlaku dia kontinu pada x. Jadi kekontinuan seragam ini lebih ketat daripada fungsi kontinu. Bagaimana buktinya? Kita lihat sekilas. Kita ambil sembarang C anggota X dan epsilon positif ya. Nah, kita mau menunjukkan F kontinu pada sembarang anggota domainnya. Jadi kita ambil C anggota X dan epsilon positif. Nah, karena F ini kontinu seragam dan ada epsilon positif, berarti kan ada delta aksen ya. Sehingga untuk setiap U dan V anggota X dengan D1 UV kurang dari ini delta aksen harusnya. Kurang dari delta aksen berlaku D2 FU, FV kurang dari epsilon. Oke. Kekontinuan seragamnya sudah kita pakai ya. Nah, sekarang kita kan mau menunjukkan dia kontinu pada C. Kontinu pada C berarti kita harus mencari siapa delta, terus membuktikan untuk setiap XY anggota untuk setiap ini cukup X ya, untuk setiap X anggota domain yang jaraknya dengan C kurang dari delta, implikasi petanya yang yaitu fx min fx, fc itu kurang dari delta. Kurang dari epsilon saya. Nah, jadi kita harus memilih deltanya. Nah, ini karena baru delta aksen yang tersedia, berarti kita pilih saja deltanya delta aksen. Lalu nanti kita lihat kalau misalkan ada kurang kita modifikasi. Oke, selanjutnya untuk setiap x anggota x dengan dx, c kurang dari delta. Nah, ini karena kita lihat x dan c ini kurang dari delta ya. Ini D1 ya. Nah, kan memenuhi ini deltanya kan sama dengan delta aksen. Nah, berarti kan karena ini dx kurang dari delta aksen, berarti dari pernyataan ini yang f kontinus seragam berlaku D2 fx, fc dia kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian kita bisa tunjukkan f itu kontinu pada x. Nah, jadi konsep kontinus seragam ini lebih khusus daripada fungsi kontinu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sebaliknya juga berlaku? Tentu saja setelah kita untuk sebaliknya ternyata tidak berlaku. Contohnya adalah ini. Fungsi tadi x kuadrat itu kan tidak kontinu seragam pada R, tetapi kan dia kontinu pada R. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita ambil sembarang x anggota R. Kita mau buktikan f kontinu di x. Nah, kalau kita perhatikan kan tadi harga mutlak fy min fx kan seperti ini ya. Nah, harga mutlak y min x oke, sudah kurang dari delta nanti kan. Nah, tapi kan harga mutlak x plus y kita harus batasi kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat x dan y ini adalah sembarang bilangan real, kan waktu dijumlah tentu saja tidak akan ada batasnya. Nah, untuk itu kita harus melakukan sedikit modifikasi, yaitu kita hanya perhatikan ini y yang jaraknya kurang dari 1 dengan x. Kita harus batasi dulu y min x. Jadi kalau y min x kurang dari 1, berarti kan dari sifat harga mutlak y min x kan lebih besar dari harga mutlak y min harga mutlak x ya. Nah, ini berarti kurang dari 1. Nah, ini saat kita pindahkan, ini kan berarti harga mutlak y kurang dari 1 plus harga mutlak x. Nah, ini kita dari sini kan dapat ini ya. Berarti terus x
plus Y harga mutlaknya kan kurang dari, ini kan sebetulnya kurang dari sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y ya. Nah, karena harga mutlak Y itu kurang dari 1 plus X, berarti kan jadi ini akan kurang dari 1 plus 2 mutlak X. Nah, dengan demikian X plus harga mutlak X plus Y sudah kita punya batasnya, yaitu 1 plus 2 kali mutlak X. Nah, dengan demikian yang ini X mutlak X plus Y akan kurang dari ini. Nah, ini kan tadi kita udah berikan ya X-nya. Jadi kita punya ini. Nah, kalau gitu kan ini nanti kalau kita lanjutkan, mutlak Y min X kan sudah ini kurang dari delta ya. Nah, ini berarti kita bisa ambil, berarti kan gini, 1 plus 2 mutlak X. Nah, nanti kita bisa pilih, berarti deltanya supaya ini hilang, kita pilih saja. Deltanya adalah epsilon dibagi dengan 1 plus 2 mutlak X. Nah, ini yang penyebut tidak mungkin 0 ya, karena ada 1 plus. Oke, dengan demikian, kalau kita pilih deltanya sekian, ini akan kurang dari epsilon. Oke, dan F-nya continuous agam. Oh ya, sorry, deltanya harus kurang dari, deltanya harus minimum 1 dan ini, sorry. Karena kita harus, ini, yang syarat awal tadi kita harus pertimbangkan lagi, yaitu ini. Mutlak Y min X harus kurang dari 1, berarti delta kita harus minimum dari 1 dan epsilon per 1 plus 2 mutlak X. Jadi dia apa ya, sangat bergantung lah istilahnya. Deltanya sangat bergantung dari minimalitas keduanya. Karena kalau kita tidak punya ini, pernyataan ini, kita tidak punya pernyataan yang ini. Yang ini ya. Kalau kita tidak batasi Y min X-nya kurang dari 1, kita tidak bisa memberi batas untuk harga mutlak X plus Y. Makanya kita perlu minimum. Dan kalau Anda perhatikan, ini pembuktian fungsi kontinunya X kuadrat ini kan deltanya bergantung oleh suatu nilai yang diberikan di awal. Ada X-nya di sini. Sedangkan kalau continuous agam kan ini nggak ada nih. Dia hanya full bergantung pada epsilon. Nah, dengan demikian, tadi kan kita udah buktikan dia tidak continuous agam ya. Nah, berarti fungsi kontinu itu tidak serta-merta berimplikasi dia continuous agam. Oke. Ya. Nah, selanjutnya setelah membahas metrik-metrik fungsi kontinu dan continuous agam pada ruang metrik, kita move ke soal latihan ya, soal bahas. Nah, ini sementara saya tunjukkan dulu soalnya. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas. Oke, Anda mungkin bisa mencoba mengerjakannya dulu ya. Baik, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini mengenai fungsi continuous agam dan hubungannya dengan fungsi kontinu. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tulis, maupun ada gangguan teknis yang tidak dapat saya langsung selesaikan. Semoga ini berguna bagi pembelajaran kita semua ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.